Siapa sangka, di tengah acara buka bersama di pengajian Gus Ikdam, ada sosok misterius yang ternyata bukan manusia biasa. Dan ternyata dia adalah Nyi Roro Kidul yang menyamar. Apa tujuan sebenarnya dari kedatangannya di pengajian Gus Ikdam? Dan bagaimana reaksi Gus Ikdam setelah mengetahui kebenarannya? Simak kisahnya sampai akhir. Langit malam terlihat cerah, bulan purnama bersinar terang, menerangi pekarangan pondok pesantren tempat pengajian berlangsung. Ratusan santri duduk bersila di bawah tenda besar, mengenakan pakaian putih, wajah mereka berseri-seri menanti tausiah dari Gus Ikdam. Cahaya lampu-lampu gantung menambah suasana hangat di antara para jemaah. Malam itu, suasana di pengajian Gus Ikdam terasa begitu damai. Udara sejuk mengalir perlahan, membawa ketenangan bagi siapa saja yang hadir. Para santri, baik laki-laki maupun perempuan, duduk dengan rapi, menunggu ilmu yang akan disampaikan. Suasana penuh dengan cahaya keimanan. Gus Ikdam yang duduk di kursi sederhana di atas panggung kecil, dengan mikrofon di depannya. Wajahnya bersinar penuh keteduhan. Tangannya sesekali membolak-balik kitab di pangkuannya. Gus Ikdam dengan suara khasnya. Bismillahirrohmanirrohim, malam ini, kita berkumpul dalam majelis yang penuh keberkahan. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin. Tidak ada yang aneh malam itu. Semua berjalan sebagaimana biasanya. Zikir, doa, dan lantunan ayat-ayat suci mengalun indah, menyentuh hati setiap orang yang hadir. Namun, tak ada yang tahu bahwa malam itu akan menjadi malam yang tak terlupakan. Dari kejauhan, di antara bayang-bayang pepohonan, terlihat seorang gadis berkerudung hijau perlahan melangkah masuk ke area pengajian. Gerakannya anggun, tapi ada sesuatu yang terasa berbeda, seperti angin yang ikut menari bersamanya. Dan saat itulah, dia datang. Para santri yang duduk di sekitar pintu masuk mulai saling berpandangan, seolah merasakan kehadiran yang asing. Siapa itu? Santriwati baru? Tanya seorang santri. Kayaknya. Tapi kok aku nggak pernah lihat dia sebelumnya? Gadis itu terus melangkah, tanpa menoleh ke kanan atau kiri. Matanya lurus ke depan, langsung menuju barisan depan. Aroma melati tiba-tiba tercium di udara, samar tapi menusuk, membuat beberapa santri mulai gelisah. Saat gadis itu melewati beberapa santri, ada yang mulai merasakan hawa dingin. Bulan yang tadi bersinar terang, kini terasa sedikit redup. Angin berhembus pelan, menyentuh wajah mereka dengan cara yang tak biasa. Seorang santri yang tanpa sadar merapatkan sarungnya, seolah tiba-tiba merasa kedinginan. Kenapa rasanya dingin? Ya? Padahal tadi tidak. Santriwati misterius itu akhirnya sampai di barisan depan. Dengan anggun, dia duduk di antara santriwati lain, tapi tanpa berbicara sepatah kata pun. Wajahnya tenang, matanya menatap lurus ke arah Gus Ikdam yang sedang berceramah. Suasana pengajian yang masih berlangsung. Gus Ikdam tetap melanjutkan ceramahnya, tapi ada sesuatu yang berubah. Seakan-akan udara di sekitar menjadi lebih berat, lebih sunyi. Meskipun tak ada yang mengenalnya, tak ada yang berani bertanya. Ada sesuatu dalam dirinya yang membuat orang-orang ragu. Bukan takut, bukan juga curiga, tapi lebih kepada perasaan yang tak bisa dijelaskan.